Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk mengingatkan Anda punya deadline tugas besar 2 ya, hari Rabu. Oke, walaupun hari Rabu tanggal merah, ya anggap saja Anda seperti mengumpulkan tugas besar di hari Minggu gitu ya. Jadi hari Rabu itu Anda ada pengumpulan, harapannya sih karena tanggal merah, libur, Anda punya lebih banyak waktu untuk finishing. Tentunya tidak dikerjakan di satu hari, itu saja harapannya ya, tapi tinggal finishing. Oke, kemudian untuk daftar hadir hari ini, Anda bisa buka modul di EduNext yang kelas IF3170K03. Anda buka modul yang Rule Based System bagian 2 untuk mencatat kehadiran di kuliah hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya backward chaining, dan memang tidak banyak bahasannya. Jadi berbeda dengan forward chaining, di mana kalau forward chaining kita kan punya conflict resolution strategi ya, sehingga kita mungkin pemilihan rules-nya jika terdapat lebih dari satu rule dalam konflik setnya, rule yang bisa diaktifkannya lebih dari satu, maka kita punya strateginya apa nih untuk memilih satu di antara sekian rules yang ada, gitu ya. Dan itu yang menentukan urutan mana rules yang harus diaktifkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk backward chaining, kita akan melihat bahwa dia sebetulnya lebih keurutan. Sehingga rules yang diposisikan lebih awal itu akan dieksekusi terlebih dahulu kalau pada suatu saat ada lebih dari satu rule yang ternyata memenuhi apa yang kita inginkan. Oke, ya saya akan mulai dari awal dulu. Jadi ini perbedaan antara forward chaining dengan backward chaining. Kalau forward chaining, kita nanti memeriksanya itu adalah dari left hand side-nya dulu. Mematchkan yang left hand side. Jadi ada fakta apa sih dalam working memory? Kita akan mencari rules yang faktanya itu dipenuhi oleh fakta yang ada di working memory. Mungkin hanya satu, mungkin lebih dari satu. Nah, dari rules yang ada tersebut, kemudian kita pilih mana yang kita aktifkan, dia mungkin menghasilkan fakta baru, atau sudah langsung aksinya yang diinginkan gitu ya, goal yang diinginkan. Oke, tapi harap diingat lagi, untuk forward chaining, kita iterasinya berhenti pada saat tidak ada lagi rule yang bisa dipilih dari konflik setnya. Baru kita stop iterasinya. Oke, jadi selama dia masih ada rules yang bisa diaktifkan dari konflik set, walaupun pada saat itu sudah dihasilkan suatu aksi atau mencapai goal, maka iterasinya tetap dilakukan sampai tidak ada lagi rules yang bisa dipilih dari konflik setnya. Kenapa nggak bisa dipilih? Karena berdasarkan konflik resolution strateginya memang tidak ada lagi yang bisa dipilih. Nah, baru dia kemudian berhenti iterasinya. Sehingga seperti contoh kita minggu lalu, ketika memilih aksi apa yang bisa kita lakukan untuk pergi ke bioskop, itu dia bisa menghasilkan lebih dari satu aksi. Artinya, si rule-based systemnya itu memberikan pilihan. Jadi dengan fakta yang ada, kamu itu bisa milih aksi ini atau aksi itu, gitu ya. Jadi nanti ya tinggal si pengguna dari rule based systemnya saja yang kemudian memilih. Kalau begitu saya mau milih aksi yang ini deh. Kan yang eksekusinya itu bukan si knowledge based agent ya, gitu ya. Knowledge based agent itu memberikan rekomendasi. Kalau kamu punya fakta begini, maka berdasarkan pengetahuan saya, maka bisa begini, begini, begini goalnya, gitu ya. Sehingga eksekusinya nanti terserah penggunanya. Atau kalau misalnya dia embedded system, ya tergantung nanti sistem yang lebih besarnya gitu. Kalau sistem yang lebih besarnya, pokoknya saya mau ke usernya saya akhir nanti hanya memberikan satu aksi, ya dia milih lagi gitu. Dari beberapa aksi yang diberikan oleh si rule based systemnya, dia bisa kemudian melakukan sesuatu tambahan modul gitu ya, di luar rule based systemnya, untuk kemudian memilih satu aksi saja. Oke, nah itu kalau yang forward chaining, jadi dia data driven. Kalau yang backward chaining, kita jalan-jalannya justru mulai dari goal-nya dulu. Jadi, pasti kita nanti pada saat diberikan suatu kumpulan rule,
basis pengetahuan gitu ya, maka kita akan tahu gitu. Temukan aksi apa yang perlu dilakukan, misalnya untuk pergi ke bioskop, ketemukan goal apa gitu. Nah, ceritanya nanti kita akan melihat dari misalnya kumpulan aksi yang ke bioskop tadi, kita lihat rules mana saja yang kemudian mengandung aksi di bagian right hand side-nya. Oke, rule mana saja yang mengandung aksi. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan rules-nya berdasarkan urutan. Jadi yang rules yang lebih awal itu akan diperiksa terlebih dahulu. Oke, oh ada nih rules yang keempat misalnya, dia mengandung aksi sesuatu. Maka saya akan periksa dulu nih, aksi dari rules 4 tadi, saya melihat, oh rules 4 nih bisa nih dia punya aksi. Cek left hand side-nya atau prekondisinya. Prekondisinya kan nanti terdiri atas beberapa proposisi atau mungkin cuma satu proposisi saja. Oke. Nah, dari satu proposisi yang ada, kita lihat lagi, kita periksa. Ada atau tidak ya rules yang right hand side-nya itu mengandung si proposisi yang sedang kita periksa. Karena apa? Kalau ternyata nanti si proposisi ini bisa dipenuhi, berarti rules yang keempat tadi misalnya ya, itu akan bisa dieksekusi. Tapi kalau ternyata proposisi yang diperlukan sebagai prekondisi dari rule 4 itu tidak terpenuhi, berarti rule 4 tadi tidak bisa dieksekusi. Ya. Nah, nanti misalnya di sini, oh, saya nyari deh rules lain yang mengandung proposisi ini. Nanti cari lagi rules lain. Oh, ternyata ada misalnya rule 3 gitu ya. Rule 3 ada nih. Ternyata rule 3 kalau mau bisa dieksekusi, dia harus memenuhi prekondisi apa saja. Proposisinya dilihat lagi. Untuk kemudian dicek lagi. Oh, ternyata ada rules 2 nih yang mengandung proposisi dari rule 3. Prekondisi dari rule 3. Periksa lagi, dia mengandung sesuatu nih prekondisinya cek lagi, oh ternyata dia ada nih di rule 1 gitu ya. Nah, dari rule 1 dia ternyata memerlukan prekondisi tertentu. Ketika kita melihat tidak ada rules lagi, cek fakta yang dimasukkan oleh user, oh ternyata ada faktanya begini dan sesuai dengan prekondisi dari rule 1, maka rule 1 bisa dieksekusi. Kalau rule 1 bisa dieksekusi, berarti prekondisi dari yang goal 2 ini terpenuhi. Karena goal 2 terpenuhi, berarti yang rule 2 ini bisa dieksekusi. Menghasilkan yang prekondisi goal 3. Prekondisi goal 3 dipenuhi ada berarti rule 3 ini bisa dieksekusi. Karena rule 3 bisa dieksekusi, dia akan menghasilkan goal 4 ini sebagai prekondisi dari rule 4. Karena rule 4 ini dipenuhi prekondisinya, maka dia bisa dieksekusi. Nah, begitu bisa dieksekusi, artinya ya, aksi tersebut atau goal tersebut bisa diinferensi dari kumpulan fakta yang diberikan dan rules yang ada. Selesai. Oke, walaupun nanti mungkin aksinya ada banyak, tapi begitu satu goal atau satu aksi itu sudah berhasil diinferensi dari fakta yang ada, maka iterasi selesai. Kecuali ketika nanti pertanyaannya adalah temukan semua aksi. Nah, berarti Anda harus memeriksa, oh masih ada rules lain nih yang mengandung aksi, yang mengandung goalnya. Gitu ya, seperti aksi bioskop itu kan ada beberapa rules ya yang memenuhi, maka kita periksa semua. Kalau pertanyaannya adalah temukan semua aksi. Tapi kalau pertanyaannya adalah aksi apa yang perlu dilakukan, nah berarti Anda memilihnya hanya satu aksi saja yang berhasil diinferensi. Karena mungkin saja nih, saya punya ada 4 rules nih, ada 4 rules yang mengandung aksi. Tapi ternyata rule yang paling atas yang mengandung aksi itu tidak bisa diinferensi dari kumpulan fakta yang ada. Maka saya harus periksa rules yang berikutnya yang mengandung aksi. Oh, rule kedua nih yang mengandung aksi ternyata bisa diinferensi. Ya berarti berhenti di situ. Karena yang ditanya hanya aksi apa. Cukup satu. Maka berhenti.
Beda ceritanya kalau kemudian yang ditanya adalah semua aksi yang mungkin, berarti walaupun sudah ada sebuah rule yang berhasil diinferensi, maka Anda tetap periksa rule lain yang mengandung aksi untuk diperiksa apakah rules yang lain tersebut bisa diinferensi juga atau tidak dari kumpulan fakta yang ada dan rule set yang diberikan. Gitu ya. Jadi kita jalan-jalannya itu adalah right hand side. Oke, tapi ini bukan induksi ya, seolah-olah induksi. Tapi sebetulnya dia bukan induksi, dia tetap pattern matching juga terhadap rules. Hanya yang di-matchkan itu adalah right hand side-nya. Kalau yang forward chaining, sudah jelas ya, kita melakukan deduksi kan di situ, melihat nih, prekondisi apa yang dipenuhi untuk kemudian menghasilkan fakta, cek lagi prekondisi, rules yang lain, sesuaikan dengan fakta, gitu ya, jelas deduksi. Kalau backward chaining sebetulnya sama, dia deduksi juga, matching rule juga. Hanya yang di-match-kan adalah yang sisi kanan. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh ketika memeriksa apakah Z true, gitu ya. Maka kita cari dari rule base, ini Z ada di R1, di R1 dia perlu proposisi Y dan D. Oke, dengan fakta yang diberikan adalah A, B, C, D. Oke, dia perlu Y, maka kita cek lagi rules lain yang mengandung, ini forward chaining ya, ini forward chaining, maka ya kita biasalah kita melihat dari sisi kiri dulu, dari fakta yang ada A, B, C, D, E, maka rules mana saja yang bisa memenuhi itu. Maka yang pertama adalah A dan R3 dan R4. Refractoriness, fact recency, refractoriness masih R3 dan R4 masih bisa dipakai dua-duanya. Oke, karena belum ada yang pernah dipakai sebelumnya. Berarti dengan refractoriness saya belum bisa memilih rule mana yang harus dibangkitkan atau dieksekusi. Berikutnya berarti saya pakai CRS-nya fact recency. Maka saya lihat A, B, C, D, E. Yang lebih recent antara A dengan C adalah C. Berarti R3 yang R4 yang dipilih. Oke, karena C-nya ini lebih recent daripada yang A. Oke, R4 dipilih, maka ditambahkan fakta baru yaitu L. Oke, kemudian berikutnya dengan adanya L, apakah rules mana lagi yang bisa diaktifkan? Ternyata tetap ya R3 dengan R4. Karena R5 dia masih perlu M dan kita nggak punya M. R3 dan R4 berdasarkan refractoriness, maka R4 sudah tidak bisa lagi dipilih. Berarti dengan refractoriness saja kita sudah bisa memilih R3. Tambahkan X. Oke, kemudian dengan adanya tambahan baru X, maka rules yang bisa diaktifkan adalah R2, R3, dan R4. Oke, dengan refractoriness R3 dan R4 sudah nggak bisa dipilih, berarti kita pilih yang R2. Dengan R2 kita punya fakta Y. Dengan fakta Y, maka kita punya R1, R2, R3, R4 yang bisa diaktifkan, yang masuk ke dalam konflik set. Tapi R2, R3, R4, karena refractoriness ini nggak bisa dipilih, kita pilih R1, dapatlah Z. Oke, jadi Z true? Ya, sampai saat itu ya. Berhenti? Belum. Kita masih ngecek dulu. Dengan tambahan fakta baru Z ini, ternyata tidak ada rules lagi yang bertambah dalam konflik set di iterasi berikutnya. Sehingga berdasarkan refractoriness, tidak ada lagi yang bisa dipilih dari R1 sampai R4. Oleh karena itu iterasinya stop. Itu ya. Nah sekarang untuk yang backward chaining. Untuk yang backward chaining, kita akan memeriksa apakah Z true, maka ini menjadi goal-nya. Sehingga kita mau menemukan find out apakah Z ini bisa diinferensi dari kumpulan fakta yang ada. Oke, maka kita periksa ternyata ada R1 yang mengandung Z. Nah, berarti kita akan memonitor R1 nih. R1 saya monitor deh, ternyata dia punya proposisinya Y dan D. Periksa dulu yang Y. Oke, ini ya, yang panah ke kiri.
ternyata ada rule lain yang right hand side-nya itu mengandung Y, yaitu rule 2. Rule 2 dia perlu proposisi X, B, E. Kita periksa dulu, kita monitor R2, kita coba find out dulu X. Oke, ada rule 3 yang mengandung X di right hand side-nya. Kita periksa nih X-nya ini ya, di R3. Monitor R3, ternyata R3 perlu proposisi A sebagai prekondisi. Nah, kemudian kita lihat nih di fakta. Kan tidak ada rule yang menghasilkan A ya. Kita lihat di fakta, oh ternyata ada A bernilai true. Ketika A bernilai true berarti R3 ini bisa dieksekusi. Ketika R3 bisa dieksekusi berarti working memory kita tambah dengan X. Oke, setelah dieksekusi, R3-nya dihapus dari rule list, bukan dihapus dari rule base ya, tapi dari rule list pada saat running time. Kemudian kita kembali lagi untuk memeriksa yang kedua, B. B ternyata kita punya fakta dan bernilai true. Oke, maka berikutnya kita periksa yang E. E juga ternyata ada di fakta dan dia bernilai true juga. Sehingga R2 bisa dieksekusi. Ketika R2 bisa dieksekusi, maka Y ini ditambahkan dalam working memory. Oke. Ketika Y berhasil diinferensi, maka kita periksa proposisi yang berikutnya yaitu D. D ada di fakta, bernilai true, maka ya, berdasarkan ini semua, Z bisa ditambahkan ke working memory dan rule 1 bisa dieksekusi sehingga Z bisa diinferensi dari rule base dan fakta yang ada. Gitu ya, jadi matching right hand side. Kalau misalnya nih, ternyata rules yang menghasilkan Y ini ada lebih dari 1, maka Anda periksa satu-satu. Misalnya ada R2 dengan R6 gitu, yang mengandung Y. R2 diperiksa dulu. Oke, kalau R2 ternyata bisa dieksekusi dan menghasilkan Y, ya sudah, nggak masalah. Berarti R1 bisa dieksekusi. Kalau misalnya R2 ternyata proposisi yang membentuk prekondisi dari R2 ini ada yang tidak dipenuhi, berarti R2 not executable. Ketika R2 tidak bisa dieksekusi, maka baru Anda periksa yang R berikutnya, yang right hand side-nya mengandung Y. Oke, untuk kemudian diperiksa lagi, bisa nggak prekondisi dari R6 tadi, yang right hand side-nya mengandung Y tadi bisa dipenuhi atau diinferensi atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak ada yang bisa memenuhi, berarti Y ini tidak bisa didapatkan baik dari fakta maupun turunannya ketika sudah diimplementasikan berbagai rules. Karena tidak bisa berarti R1 not executable. Ketika R1 not executable berarti kita tidak bisa menghasilkan Z. Sehingga akhirnya kita berkesimpulan bahwa Z tidak bisa diinferensi kalau ternyata rules yang right hand side yang mengandung Y ini ternyata tidak ada yang bisa dieksekusi. Karena apa? Ya faktanya kurang gitu ya. Sehingga tidak bisa dieksekusi. Oke. Nah, untuk melakukan itu kita mengenal dua prosedur, yaitu find out dan monitor. Dulu, tapi mungkin sekarang tidak ya. Beberapa tahun yang lalu ada nih ketika ujian ditanya, tuliskan prosedur find out, tuliskan prosedur monitor gitu ya. Pseudocode seperti ini. Ya kalau misalnya Anda paham, mestinya sih bisa. Tidak perlu menghafal gitu kalau Anda sudah banyak berlatih ya. Tapi itu sudah hampir nggak pernah lagi sih ditanyakan seperti itu. Jadi untuk find out, ketika find out kita itu mau melihat goal atau right hand side. Jadi find out itu pasti goal atau right hand side. Oke. Kalau monitor itu pasti rule. Parameternya sebuah rule. Oke. Jadi dalam prosedur find out kita akan memeriksa sebuah goal, atau kalau di tengah jalan tadi ya misalnya seperti ini tadi, kita kan juga bisa find out Y gitu. Y sih bukan goal akhir,
tapi dia adalah suatu proposisi yang harus saya cari. Supaya apa? Supaya melihat nih R1-nya bisa dieksekusi atau tidak. Jadi ini termasuk goal juga ya. Bukan goal akhir, tapi goal antara. Oke, jadi find out itu dia akan mencari right hand side atau aksi akhir. Nah, kalau ternyata ada nih, maksudnya can be inferred di sini adalah ada apa namanya yang rules yang di sebelah kanan gitu. Rules yang right hand side-nya itu mengandung yang kita cari ini. Oke. Kalau ternyata contohnya saya kembali lagi ke yang sebelumnya ya. Seperti ini tadi ketika saya sedang find out A gitu ya. A-nya itu kan tidak ada nih di dalam rules-nya. Tidak ada sebagai goal gitu dalam right hand side rule list-nya. Oleh karena itu saya request ke fakta. Ternyata ada, maka dia bisa dieksekusi. Nah, ini maksudnya seperti itu. Kalau ternyata goalnya bisa diinferensi ada dalam rule base-nya, maka baru kita lakukan itu. Kalau ternyata tidak, maka kita request. Ada nggak sih di fakta yang dimasukkan oleh usernya? Oke. Nah, kalau misalnya ternyata dia goalnya ini ada di right hand side rules dalam rule base, maka kita akan melakukan setting rule list-nya. Jadi seperti conflict set kalau di forward chaining. Jadi kita akan menambahkan suatu himpunan yang terdiri atas rules yang bisa memenuhi atau bagian aksinya atau right hand side-nya itu sesuai dengan goal yang kita inginkan. Oke. Nah, kemudian kita melakukan iterasi hingga, nah ini kondisi berhentinya. Kondisi berhenti ketika rule pada himpunan tadi sudah kosong, oke, sudah tidak ada lagi rule yang bisa diperiksa, atau, nah ini atau ya, atau goalnya sudah berhasil diinferensi. Jadi iterasi ini akan berhenti ketika salah satunya, kalau OR kan salah satu dipenuhi, dia berhenti kan ya. Sehingga ketika goalnya sudah diinferensi, walaupun masih ada rule dalam rule list, himpunan rule list tadi, kita berhenti. Ketika sebuah goal sudah berhasil diinferensi, kita bisa berhenti. Kecuali seperti tadi di awal yang saya bilang, kalau pertanyaannya misalnya, temukan semua aksi yang mungkin untuk pergi ke bioskop kalau faktanya begini. Berarti walaupun sebuah goal sudah berhasil diinferensi atau sebuah aksi sudah berhasil diinferensi, Anda tetap periksa rule lain yang masih ada di rule list. Sampai kosong tentunya. Oke. Nah, kita pilih. Selama kondisi berhentinya belum dipenuhi, maka kita akan melakukan monitor. Monitor satu buah rule dari rules-nya. Nah, first atau ini urutan rules-nya ini kita pakai urutan rules. Jadi R1 lebih dulu daripada R2, R2 lebih dulu daripada R3, R3 lebih awal daripada R4, begitu ya. Jadi urutan rules-nya untuk memilih ini. Kemudian ketika pada saat monitor ini, apakah rules-nya berhasil dieksekusi atau tidak berhasil dieksekusi, tapi intinya dia sudah selesai dimonitor, maka kita hapus rule tersebut dari rule list. Mau dia berhasil dieksekusi atau dia tidak berhasil dieksekusi, pokoknya kita hapus dia dari rule list. Ingat, bukan kita hapus dari rule base ya, tapi dari rule list. Jadi pada saat runtime saja. Dalam rule base tetap. Oke, nanti kita lakukan terus-menerus sampai itu tadi goalnya berhasil diinferensi atau rule list-nya sudah kosong. Oke. Nah, jadi kita punya prosedur find out ya. Nanti dalam prosedur find out kita akan memanggil prosedur monitor. Oke, jadi kita lihat dari contoh yang lain. Find out dulu. Find out Z. Karena apa? Kok Z? Karena goalnya kan apakah Z bisa diinferensi atau true gitu ya, bisa diinferensi dari fakta yang dimasukkan dan rule base yang ada, maka kita melihat dulu di sini adalah Z, monitor R1. Oke. Jadi kalau find out parameternya adalah goal atau right hand side, kalau monitor maka parameternya adalah rule. Oke, di sini berarti dalam rule list-nya kita punya R1. Monitor R1, kebetulan cuma satu ya.
Oke. Nah, kemudian kita lihat prosedur monitor. Prosedur monitor parameternya adalah rule. Kita akan memeriksa proposisi. Periksa proposisi pertama dari rule tersebut. Di sini adalah Y. Oke. Kalau parameternya diketahui, maka kita melihat nilainya true atau false. Oke. Nah, ini maksudnya parameter nodes ini adalah ada nggak di fakta working memorinya. Kalau ternyata diketahui dan dia nilainya true, maka kita periksa proposisi yang berikutnya. Oke. Tapi kalau parameter itu ada, tapi kemudian proposisinya nilainya false, jadi misalnya tadi A, B, C, D, E gitu ya, ternyata A itu nilainya false gitu. Berarti proposisinya tidak, rulesnya tidak executable. Kenapa? Karena proposisinya bernilai false, bukan true. Nah, kalau ternyata parameternya tidak diketahui, contohnya yang Y ini, maka kita akan melakukan find out lagi, panggil prosedur find out. Untuk kemudian parameternya adalah Y. Oke, karena tidak diketahui. Oke, nah, ini kita lakukan terus-menerus sampai kapan? Sampai tidak ada lagi proposisi yang perlu dites atau rules-nya tidak bisa dieksekusi. Ternyata sampai parameter akhir, parameter yang terakhir itu entah diketahui atau find out gitu ya, tapi ternyata nilainya berbeda, false gitu, sehingga dia tidak executable. Oke. Oke, jadi ketika rule-nya not executable, sorry ini berhentinya di sini ya, rule-nya not executable, dia berhenti. Kemudian prosedur monitornya, kalau ternyata tidak ada lagi proposisi yang perlu dites, maka kita melakukan eksekusi part dari action part atau right hand side dari rule-nya. Oke, jadi idenya adalah kita periksa satu persatu proposisi. Kalau ternyata kita perlu 3 proposisi, di proposisi yang pertama sudah tidak dipenuhi, ya berarti ya sudah, karena proposisi ini kita kalau YD itu berarti Y dan D. Oke, kita ingat kalau di prolog ya, Anda ingat di prolog, ketika kita mau membuat aturan yang mengandung OR, maka yang Anda lakukan kan Anda membuat 2 buah aturan yang predikatnya sama, hanya prekondisinya beda. Gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi prolog. Jadi misalnya saya punya aturan nenek gitu ya. X adalah nenek dari Y. Pertama, kalau X itu adalah ibunya ayahnya Y. Oke. Nah, kita kemudian bikin aturan yang kedua. X itu neneknya dari Y kalau X itu adalah ibu dari ibunya Y. Sehingga dalam rules ini ketika ada YD itu pasti penghubungnya adalah N dan. Ya, itu penghubungnya adalah sebagai dan. Sehingga ketika satu tidak terpenuhi, kita tidak periksa yang berikutnya. Kita anggap bahwa rules ini tidak executable ketika proposisi yang pertama itu sudah tidak dipenuhi. Karena kan kalau dan dua-duanya harus dipenuhi. Gitu ya, maka kemudian jadi dalam prosedur monitor mau dia berhasil dieksekusi atau ternyata gagal dieksekusi, kita kembali lagi ke find out, dia akan selalu dihapus dari rules-nya. Rules yang dimonitor tadi. Oke, mau berhasil dieksekusi atau tidak berhasil dieksekusi, dia akan dihapus dari rules-nya. Untuk kemudian diperiksa rule yang lain. Oke, itu adalah 2 prosedur yang digunakan. Nah, ini untuk kasus yang Z tadi, jadi kira-kira seperti ini. Find out Z, kemudian, nah di dalam working rule-nya adalah R1, kemudian kita melakukan monitor R1, ternyata perlu Y dan D prekondisinya, maka kita find out Y, di situ yang masuk rule-nya adalah R2, monitor R2, R2 perlu X, B, E, proposisi yang sebagai prekondisi, kemudian kita find out X-nya dulu, ternyata yang mengandung X itu ada di R3, masuk ke dalam rule list-nya, monitor R3, oke, perlu A,
find out, ternyata dia ada di parameter yang diketahui dan nilainya true. Oke, oleh karena itu di eksekusi R3-nya kita punya tambahan fakta baru X di working memory. Nah, ini setelah R3 dimonitor dan berhasil dieksekusi, dihapus nih R3-nya. Oke, kemudian find out B. Ternyata true, ada di parameter yang diketahui, E juga demikian, karena di sini tadi ya, ketika kita, di sini kan kita masih di dalam badan monitor R2. Jadi R2 itu perlu X, B, E. Maka B true, E true, kita bisa mengeksekusi R2 menghasilkan fakta baru Y. Oke, monitor R2-nya berhasil dieksekusi, lalu kita hapus dari row list-nya. Oke, nah ini adalah badan dari find out Y. Oke, ketika kita sudah berhasil mengeksekusi, maka yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam yang ini kan, R1. Monitor R1, dia punya proposisi yang kedua adalah D. Maka find out D. Nah ini contohnya ketika fakta D itu tidak ada dalam fakta yang diberikan gitu ya. Jadi kita request. Karena di dalam rule base kita D ini tidak diketahui, dalam fakta kita juga tidak punya, maka kita kemudian request ke user. Request D, nilai D apa? True gitu. Nah, karena nilai, jawaban dari usernya adalah true, maka kita bisa mengeksekusi R1. Nah, biasanya mungkin nantinya di ujian gitu, di awal itu diasumsikan working memory-nya kosong. Working memory-nya kosong sehingga, tapi kemudian diberikan petunjuk bahwa kalau nanti si rule based systemnya dengan backward chaining request parameter atau proposisi gitu ya, maka jawaban yang diberikan oleh user adalah begini, 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 begini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika nanti rule based systemnya melakukan request karena dia tidak punya rules yang right hand side-nya sesuai dengan yang diperlukan, maka jawaban user nanti akan begini, begini, begini. Itu bisa diberikan. Oke. Nah, ini adalah what action to take to get to theater. Nanti kita coba ya. Jadi ini adalah rule based system feature-nya adalah modularity, incrementability, dan modifiability. Tapi tolong diingat untuk yang bagian incremental dan modifiable, ini pasti relatively ya, relatif independent. Tapi tentunya ada mekanisme tambahan untuk melihat bahwa tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi inkonsistensi, itu ada mekanismenya. Karena penambahnya tidak kemudian ada rule baru tambahin gitu, tidak. Ada aturan-aturan, salah satunya misalnya dengan ripple down rules itu pakai pohon gitu. Kira-kira dia nanti tambahan rule baru ini berhubungannya dengan cabang yang mana? Supaya apa? Nanti bisa diperiksa kekonsistenannya atau duplikasinya dengan rules lain yang sudah ada. Oke. Nah, ini kira-kira kuliah untuk yang backward chaining. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, Anda saya harap sambil buka materi ya, yang di backward chaining ini, sambil nanti kita coba untuk yang tadi, go to theater tadi. Oke, nah di situ akan ada latihan, latihan rule based system ya, latihan untuk yang forward chaining dan juga untuk yang backward chaining. Dan itu nanti dibuka mulai jam 8. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba diskusi yang itu tadi ya. Yang aksi apa yang perlu dilakukan untuk ke bioskop? Oke. Jadi apa nih pertama? Find out dulu ya. Find out
Nah, ini. Karena apa? Di sini dia yang paling awal mengandung aksi. Jadi goalnya kan yang ditanyakan tadi adalah find out action kan ya, untuk pergi ke bioskop. Nah, di sini sebetulnya dalam rule-nya kita punya ada rule 4, rule 5, rule 6, rule 7. Tapi tadi dalam persoalannya adalah until first action is inferred. Oke, jadi sampai aksi pertamanya sudah berhasil diinferensi. Oke, nah kemudian dari sini kita akan mencoba monitor rules yang pertama saja. Dulu maksudnya, rule yang pertama dulu. Oke, di sini kita perlu apa? R4 itu adalah yang ini ya, kita perlu 2 ini. Nah, parameternya diketahui nggak ini? Means is drive tidak diketahui ya. Berarti kita perlu find out. Find out yang ini dulu. Di sini yang memenuhi adalah R1 dan R2. Oke, kita pilih dulu. 1 rule saja. Nah, ketika memonitor R1, maka proposisi yang diperlukan itu adalah distance. Oke, dari sini ternyata true ya. Distance is about 6 miles, berarti di sini dia true. Oke, kemudian karena dia true, kita eksekusi R1-nya. Maka kita punya tambahan ini. Nah, ini asumsinya working memory-nya tadinya kosong, sehingga kita request facts-nya ini. Ketika kita perlu ya. Karena apa? Distance lebih besar dari 5 miles itu tidak ada di bagian right hand side. Tidak ada di bagian right hand side, maka kita request. Dan kita dapat jawaban ini. Oke, nah, ketika R1 sudah berhasil dieksekusi, maka kita hapus R1-nya. Maka dalam R4 kita akan find out yang berikutnya. Location is downtown. Oke, ketika kita cari ternyata dia ada ya, location is downtown. Berarti di sini true. Maka kita melakukan eksekusi R4-nya. Ya, R4. Kita punya tambahan fakta baru bahwa location-nya adalah downtown. Oke, kemudian R4-nya sudah berhasil dieksekusi, maka kita hapus R4. Nah,
Anda lihat, kalau kita hapus R4 dari rule list, sebetulnya R5, R6, R7 kan masih ada nih dalam rule list-nya. Oke. Kalau misalnya dimintanya adalah semua aksi yang mungkin, maka setelah ini kita masih melakukan monitor R5. Ya, untuk monitor R5 nanti kita lihat lagi dia perlu proposisi sebagai prekondisinya apa saja. Kita periksa, sesuaikan. Nah, kalau misalnya dia perlu location is not downtown, pada kita sudah punya fakta location is downtown, berarti ketika find out ini dia nilainya false. Ketika nilainya false, berarti R5-nya not executable. Jadi yang seperti ini kan kalau ini execute R1, execute R4. Nah, kalau dia find out-nya ternyata location is not downtown, dia false, maka R5 not executable. R5 not executable, nanti tetap kita hapus R5-nya. Supaya dia tidak diperiksa lagi dalam rule list. Gitu ya, tidak masuk dalam rule list yang perlu diperiksa. Berarti nanti kita monitor R6. Gitu ya. Nah, karena di sini tadi permintaannya hanya satu, maka selesai ini ya sudah beres. Karena dia sudah berhasil answer-nya action apa namanya? Is take a cat. Ya, action-nya adalah take a cat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita coba ya. Yang berikutnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh ujian beberapa tahun yang lalu. Jadi diberikan basis pengetahuan dengan representasi rule di bawah ini. Representasi fakta menggunakan sintaks atribut operator value dengan keterangan sebagai berikut. Atribut yang terdefinisi adalah year, mode 4, mode 100, mode 400, dan days. Operator yang terdefinisi hanya dua, yaitu equal dan not equal. Oke. Nah, pada bagian aksi, add merupakan instruksi untuk menambahkan fakta ke working memory. Jadi seperti ini tadi ya, seperti ini. Ini maksudnya add sesuatu ke dalam working memory. Pada saat penambahan fakta, ekspresi dalam format ekspresi ini harus dievaluasi dulu untuk menghasilkan sebuah nilai. Nah, rules-nya itu ada 5. Jadi R1 apa namanya, dia bisa menambahkan fakta-fakta ini kalau dipenuhi prekondisinya. Kemudian nanti dari fakta yang dihasilkan R1, dia bisa mengaktifkan fakta-fakta yang lain. Nah, yang diminta adalah melakukan backward chaining untuk fakta year 2020 untuk mendapatkan konklusi pertama. Jadi kalau satu konklusi itu sudah berhasil diinferensi, maka berhenti. Oke, sama seperti contoh yang aksi pergi ke bioskop tadi. Begitu aksi pertamanya sudah berhasil diinferensi, berarti selesai. Walaupun sebetulnya dalam rule list kita masih ada rule yang lain. Ya, karena kita lihat tadi dalam prosedur find out, kondisi berhentinya itu adalah sampai rule list-nya empty atau goal-nya berhasil diinferensi. Oke, ketika goalnya sudah berhasil diferensi, kita bisa berhenti. Oke, coba dari sini saya lihat dulu ya, daftar namanya.
I Gede Govinda Bhakta ada? Ada, Bu. Oke, kita coba bersama-sama ya. Oke. Jadi faktanya year-nya sama dengan 2020, terus ini makanya backward chaining kan, Bu? Ya, ini kelihatan kan ya tulisannya? Kelihatan. Oke, berarti pertama kita lakukan. Kita find out mana itu? Find out R1 bukan, Bu? Kalau find out bukan rules ya. Find out itu berarti goals-nya dulu. Berarti kita carinya yang this. Okay. Nah, di sini rule mana saja nih yang bisa masuk ke dalam rule list-nya ketika kita mau find out this? Kalau yang berarti itu R2, R3, R4, R5. Oke, R2, R3, R4, R5. Ya, oke. Nah, berarti kita monitor R2. Betul. Nah, R2 dia perlu apa? Perlu mod dan mod ya. Ya. Jadi ya sama dengan 0 gini ya. Oke. Kemudian mod terus kita find out mod dulu kan. Betul. Find out yang ini tadi. Terus berarti kita dapatnya R1 doang. Ya, betul. Kita monitornya, berarti itu ya. Ketika mau find out mod 400, kita lihat yang R1. Oke. Nah, kemudian? Habis itu kita execute R1. Atau monitor dulu kali ya. Monitor dulu ya. Monitor R1. Kemudian di R1 kita perlu year sama dengan N. Oke. Di mana N-nya itu adalah itu ya. N-nya adalah 2020. Ini kan pertanyaannya itu ya. Kita punya fakta year-nya 2020. Oke. Kemudian yang dilakukan adalah di-execute. Ya, kita execute R1-nya. Oke. Ketika kita melakukan eksekusi terhadap R1, maka apa yang terjadi? Kita dapatnya ya 2020 model berapa ya? Bentar. N-nya uh, 2020 mod berapa? Bagi 4 pasti bisa. Oh ya, bagi 4 pasti bisa. 100. 20. Masih 20. Bagi 400 juga sama ya, 20 ya. Oke. Nah, tadi dalam soal sebentar saya kembali dulu ya. Mana tadi? Nah, pada saat penambahan fakta, ekspresi dalam format ekspresi itu harus dievaluasi dulu untuk menghasilkan sebuah nilai. Jadi, add-nya itu harus ada. Seperti penambahan tadi. Ya, penambahan yang di bioskop tadi. Sehingga ketika kita melakukan eksekusi R1, ya, jadi kita menambahkan mod 4-nya sama dengan 0, mod 100-nya 20, mod 400-nya 20. Oke. Nah, kemudian setelah kita melakukan eksekusi R1, habis itu kita bisa jangan lupa, apa yang harus dilakukan dulu? Di add ya? Atau delete ya? Di R1 ya? Oke. Kemudian habis itu kita bisa satu udah di-delete. Kan tadi kita sedang melakukan monitor R2 ya? Oh ya, R2 berarti bisa di-execute lagi ya? Ya.
Betul. Nanti kita melakukan eksekusi. Betul kan? Execute R2. Tidak bisa dieksekusi, bukan sebentar. R2 itu mod 400 sama dengan 0. Sedangkan kita punyanya mod 400 sama dengan 20. Sehingga harus di monitor yang lain ya berarti. R2-nya Di delete. R2 ditulisnya gini aja, not executable. Karena apa? Karena mod 400 ini false. Oke. Nah, karena dia tidak executable, mau dia executable maupun dia tidak executable, yang kita lakukan adalah menghapus. Ya, ketika sudah selesai di monitor, maka kita hapus. Nah, berarti berikutnya adalah monitor berikutnya berarti R3. Betul. Monitor R3. Ketika monitor R3, kita perlunya adalah perlunya mod 100 sama dengan 0 dan mod 400 bukan 0. Oke. Kita perlunya ini nggak bisa juga kan, berarti bisa di-delete. Iya, betul. Sebentar, ini biar cukup. Ya, karena kita sudah punya fakta add itu tadi, berarti sebetulnya R3 not executable. Ya. Oke, karena mod itu false. Salah. Mod 400-nya sih betul ya. Iya, cuma mod 100-nya aja. Ya. Sorry. Berarti sebetulnya ketika monitor R3, kita itu false-nya karena mod 100-nya itu. Oke. Kita belum periksa proposisi yang kedua ya, baru periksa proposisi yang pertama, dia sudah false. Oke, kemudian monitor R. Sebentar. Kita hapus dulu. Oh ya, lupa. Oke, setelah itu monitor R4. Monitor R4 ya. Dia perlunya modnya 40. Betul. Oke. Kemudian ini bisa dieksekut. Ya. Kita bisa melakukan eksekusi ini karena kita tadi sudah ditambahkan add ini ya di atas ya. Kita bisa mengeksekusi R4. Itu dapatnya add D sama dengan 366. 366. Add D sama dengan 366. Oke. Nah, berhasil kita eksekusi, maka jangan lupa setelah eksekusi kita hapus R4-nya. Nah, ingat lagi karena kondisi berhentinya adalah goal berhasil diinferensi atau rulesnya empty. Ketika salah satu kondisi sudah dipenuhi yaitu goalnya berhasil diinferensi, maka kita stop. Oke, baik, terima kasih. Panggilannya siapa, Gede? Biasanya panggilnya Govin, tapi Gede juga nggak apa-apa. Oh, siapa? Govin. Oke, Govin. Ya. Baik, dari sini ada pertanyaan? Mungkin dari rekannya yang lain?
Oke, jadi kita menemukan jawabannya adalah disknya 366. Nah, ini ada suhu badan. Ini seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu kita pakai forward chaining, kalau yang ini pakai backward chaining. Nah, ini adalah contoh ketika dari rules yang ada, kita diminta untuk menentukan semua penyakit yang sesuai fakta yang diberikan. Artinya, kalau misalnya kita sudah berhasil menginferensi satu penyakit saja, oke, kan yang ditanyakan penyakit ya, tentukan semua penyakit. Artinya kita lihat goal-nya adalah rules yang mengandung penyakit, yaitu R4, R5, R6, dan R7. Kalau misalnya ya, ketika Anda melakukan backward chaining R4 ini berhasil diinferensi, maka kita tidak stop. Maka di sini tadi, ini kan sebetulnya kita masih punya R5 ya. Ketika R4 sudah dihapus dari rule list, kita masih punya R5 kan. Maka berikutnya tidak stop. Kalau contoh yang semua penyakit tadi, berikutnya kita lakukan monitor R5. Oke. Karena yang ditanyakan adalah semua penyakit. Kalau misalnya tentukan satu penyakit, maka sekali dapat inferensinya berhasil, selesai. Oke. Nah, nanti Anda tuh boleh berlatihnya ya. Latihan soalnya itu dari jam 8 sampai jam 9 malam hari ini. Oke. Jadi waktunya bisa sampai jam 9 malam. Nah, ini mau dibahas atau nggak usah? Karena 1 menit lagi jam 8. Gimana? Kalau nggak usah, kuliahnya selesai. Kalau mau dibahas, ya mari kita bahas. Gimana? Saya lihat teman-teman saya gitu. Gimana? Lihat teman-teman saya mau gimana dulu. Oh, oke. Bagaimana teman-teman? Mungkin boleh dibahas. Dibahas? Oke, baik, kita bahas. Ya. Jadi Anda kalau mau lihat soalnya sekarang juga sudah bisa ya. Tautannya kan sudah ada di situ. Sudah ada di EduNext. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah nanti kumpulan faktanya ketika kita request nanti ada ini. Batuk, true, tidak nafsu makan, true, suhu badan lebih besar 38, badan menggigil, durasi 2 minggu. Nah, oke. Siapa yang mau coba? Mau ditunjuk saja? Ada yang mau coba? Nanti kita bersama-sama. Hera, Safira ada? Ada, Bu. Oke, kita coba bersama-sama ya. Jadi pertama kita find out dulu yang ada, yang D-nya itu penyakit, berarti find out R4, R5, R6, sama R7. Oke. Terus habis itu kita monitor ya Bu, monitor R4. Dia butuh batuk dan tidak nafsu makan, dan durasinya harus sama dengan lama. Oke. Terus berarti kita find out ya Bu, find out batuk. Betul. Itu true. Oke. Berarti lanjut find out ke tidak nafsu makan, bukan Bu? Ya. Oke. Berarti find out tidak nafsu makan. True juga. Oke. Kita belum menambahkan apapun ya, belum menambahkan fakta apapun ya. Jadi ini masih proposisi. Maksudnya rule-nya belum tahu bisa dieksekusi atau tidak.
Oke, kemudian Find out durasi sama dengan lama. Ya. Durasi. Saya kurang paham sih Bu, maksudnya durasi sama dengan lama tuh. kan nanti ada rule line yang menghasilkan itu kan ya. Oh iya, benar-benar. Berarti ini ada di R2. Karena kan tidak ada di fakta ya. Tidak Iya, ada, Bu, benar. kita tidak bisa request apa dari fakta. Oke. Dari sini monitor R2. Ya, betul, monitor R2. Berarti kita butuh durasi batuk lebih besar dari 3 bulan. Itu berarti kalau di find out jadinya false. Oke. False berarti di delete. Ya, R2-nya not executable ya. Iya. Karena not executable berarti kita akan delete. Berarti bentar. Berarti ke R5 gitu Bu. Sebentar. Mari kita cek lagi. Ini juga ada durasi ya. Salah. Harusnya berarti saya nulisnya. Find out durasi. Oke, ketika find out durasi, kok saya nulisnya begini sih? Ini R2 dengan R berapa? R3 ya? Iya. Oke. Nah, R2-nya ternyata, sebentar. Saya menghapus sesuatu yang seharusnya tidak saya hapus. Nah. Yang mengandung durasi itu adalah R2 dengan R3. Oke, ketika kita monitor R2 dulu, ternyata dia tidak bisa dieksekusi. Maka yang berikutnya kita lakukan adalah monitor R3. Betul. Monitor R3. Oke, ketika monitor R3, maka kita perlu durasi batuk lebih dari 1 bulan dan durasi batuk kurang dari 3 bulan. Jadi kita find out ya. Iya Bu. Dan ternyata false ya Bu. Ya. Karena false, kita tidak bisa melakukan eksekusi. R3-nya not executable. Di delete R3-nya. Aduh, Anda kelihatan nggak ya? Sebentar. Oke, ketika R3-nya sudah tidak bisa dieksekusi, maka lanjut ke monitor R5 gitu ya Bu. Nah, berarti R4-nya gimana? Not executable. Ya. R4 not executable, karena dia not executable. Di delete dulu. Oke. Berarti lanjut ke monitor R5 ya Bu?
Oke, ya sebentar ya, saya tadi kayaknya salah. Oh iya, Bu. Ini saya copy. Ya, bagian atasnya ini saya hapus dulu. Biar cukup maksudnya. Oke, karena sudah delete R4, berarti kita berikutnya adalah monitor R5. Berarti kita butuh batuk dan tidak nafsu makan dan demam. Oke. Kalau di find out berarti dia jadi Batuknya tadi demamnya sudah ada ya? Kenapa, Bu? Batuk Udah, tadi Bu. sudah ada, tidak nafsu makan Udah. tadi juga sudah ada. Dalam working demam. memory berarti dia find out demam. Oke. Rule mana saja yang mengandung demam? R1 aja ya, Bu. R1 saja, ya. Nah, jadi kalau penambahan R1 ini sebetulnya seolah-olah dalam rules kita itu ada R5 yang sedang dimonitor, ada R6, ada R7, dan ada R1. Gitu ya. Oke. Kemudian ketika R1 kita monitor. Berarti kita butuh suhu badannya lebih besar dari 38 dan badan menggigil. Sama dengan true. Oke. Berarti itu true. Jadi R1-nya di execute. Oke, sebetulnya kita find out satu-satu ya. Find out suhu badan, true. Oke. Ini suhu badan. Kemudian find out yang satu lagi. Badan menggigil. R1. Berarti habis itu di delete R1-nya. Oke. Terus ketika kita berhasil mengeksekusi R1, artinya kita punya fakta baru yaitu demam, ya? Demam. Oke. Berarti R5-nya juga bisa di-execute ya, Bu? Betul. Maka kita execute R5. Ketika kita mengeksekusi R5, maka kita punya radang tenggorokan. Penyakitnya sama dengan radang tenggorokan. Terus delete R5. Betul. Berarti lanjut ke monitor R6 ya, Bu? Betul. Maka berikutnya adalah berarti kita butuh batuk dan durasi sama dengan lama. Terus di find out. Tadi kita sudah punya batuk ya. Udah.
Durasinya pun kita juga sudah punya 2 minggu. Berarti kan durasi lamanya tadi kan not executable kan ya? Iya, Bu. Berarti ini nggak bisa dieksekut ya, Bu, R6 ya? Ya, betul. Jadi sebetulnya karena tadi kita tidak berhasil menambahkan durasi lama, sedangkan kita di sini perlu durasi lama, maka sebetulnya kita harus melakukan find out lagi. Gitu ya. Find out durasi sebetulnya. Nah, ini jadi seperti mengulang ketika Anda melakukan tadi, mana ada durasi. Nah, ini nih. Di find out durasi. Jadi seolah-olah langkah yang ini diulang lagi. Oke, sampai yang delete R3. Ini diulang lagi karena memang kita tadi tidak berhasil mendapatkan durasi kan ya. Oke, jadi saya akan menuliskannya begini saja ya. Ulangi langkah memeriksa R2 dan R3. Oke, tapi kita tahu bahwa R2 dan R3 akhirnya tidak executable dan dua-duanya dihapus gitu ya. Nah, karena durasi lamanya ini tidak berhasil, maka kita tahu bahwa R6-nya jadi not executable. Oke. Delete R6 berarti lanjut ke monitor R7. Ya. Di R7 berarti kita butuh batuk dan durasinya sama dengan sedang dan demam. Tadi batuk udah dapet, demam juga udah, berarti tinggal nyari durasi sedang. Nah, berarti kita find out lagi ya. Sebetulnya find out demam ada, find out yang itu berikutnya adalah yang find out durasi gitu ya. Berarti di ini ulang lagi. R3. Betul, betul. Nah, ini saya gini lagi ya, ulangi memeriksa. Karena masalahnya gini, di sini durasi batuknya 2 minggu gitu. Ketika Anda memeriksa yang R2 dan R3, nanti dua-duanya tidak terpenuhi lagi gitu. Mau yang lama enggak, yang sedang juga tidak. Gitu ya. Nah, karena jadi sama, maksudnya dengan fakta yang 2 minggu tadi, R2 dan R3 akhirnya tidak akan bisa dieksekusi lagi gitu ya. Karena tidak bisa dieksekusi, berarti R7-nya not executable. Betul. Delete lagi. Betul. Maka kita hapus yang R7. Nah, ketika kita menghapus R7, berarti rule list kita sudah kosong. Gitu ya. Ketika rule list kita sudah kosong, berarti ya sudah, berarti stop. Sehingga, walaupun ditanya tadi semua penyakit yang mungkin, semua penyakit yang mungkin, tapi ternyata yang bisa diinferensi itu hanya yang R5 ya tadi ya, yang berhasil diinferensi itu adalah yang R5. Jadi penyakitnya adalah radang tenggorokan. Karena ternyata yang TBC, alergi, ataupun batuk kerjan itu ternyata tidak berhasil diinferensi berdasarkan fakta dan rule base yang ada. Oke, gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya tadi bukan semua penyakit, tapi cukup satu penyakit, maka ketika kita sudah berhasil mengeksekusi R5 dan menghapus R5 dari rule list, berhenti. Berhenti di situ saja. Tapi kalau pertanyaannya semua seperti ini, ya berarti semua rule yang mengandung goal-nya yang ditanyakan adalah penyakit, harus diperiksa semua. Oke, terima kasih, Hera. Ada lagi yang mau mungkin perlu ditanyakan? Bu, mau nanya, berarti kalau misalnya di ujian, kalau misalnya ada, kita ngulangi langkah kayak ulangi langkah memeriksa R2 dan R3 gitu, nulisnya valid gak ya Bu, kalau ditulis kayak gitu aja? Ada tulis ulang. Ini kan saya supaya cepat aja. Oke Bu, makasih Bu.
Ya, tadi kayaknya ada lagi yang mau nanya. Permisi Bu, mau Ya. tanya. Ya. Untuk yang working memory itu, saya mau memastikan lagi Bu. Sebentar, suaranya pelan sekali. Sebentar. Bisa lebih keras dikit? Tes, halo. Tes. Ya, oke. Mau ini Bu, memastikan lagi untuk yang working memory itu berarti dia isinya temporary fakta yang dihasilkan dari eksekusinya itu ya Bu? Iya. Dan kalau semisal kalau sebelumnya itu working memory-nya tidak kosong, itu pengaruhnya di mana Bu ya? Kita tidak melakukan request. Jadi maksudnya gini, ketika find out gitu ya, kita itu kan sebetulnya membutuhkan fakta ketika kita melakukan find out. Jadi ketika saya perlu fakta ini nih sebagai prekondisi dari suatu rules, gitu, maka kita perlu menemukan adakah fakta itu. Nah, kemudian kita periksa nih di working memory, ada nggak fakta itu. Oke, kalau ternyata dia tidak ada, maka kita lihat apakah ada rules yang right hand side-nya itu mengandung fakta yang sedang kita cari. Atau goal, ya biasanya fakta ya right hand side, bisa aksi, bisa fakta sebetulnya. Kalau tidak ada juga, maka kita request. Nah, artinya ketika yang tadi prosedur monitor ya, dalam prosedur monitor kita akan melihat ketika kita memonitor sebuah rules, maka kita melihat proposisi yang membentuk prekondisi dari rule itu atau left hand side-nya. Nah, ketika melihat setiap proposisinya, kita cek parameter ini diketahui atau enggak. Nah, untuk tahu diketahui atau enggak, kita lihat working memory ya. Kita lihat working memory. Oh, diketahui nih. Tapi kemudian ternyata diketahui di working memory, misalnya ternyata nilainya itu tidak sesuai atau false gitu, jadinya proposisi dalam rules tersebut jadinya false, berarti dia not executable. Tapi kalau parameternya itu diketahui dan proposisinya itu sesuai dengan yang diinginkan untuk rule tersebut supaya bisa aktif, berarti kita cek proposisi yang berikutnya. Masih dalam rules yang sama. Kalau rules tersebut mengandung prekondisinya proposisi lebih dari satu. Ini dan ini dan ini dan ini gitu ya. Kita periksa proposisi yang berikutnya. Cek lagi di working memory, ada nggak? Kalau nggak ada, kita coba find out di rule base-nya, ada nggak sih rule yang right hand side-nya mengandung fakta yang sedang kita periksa nih proposisinya. Oke, kalau nggak ada juga, maka kita bisa request ke usernya. Ini saya di fakta working memory nggak ada, terus di rules saya, rule base saya, right hand side-nya juga tidak mengandung proposisi itu. Maka saya request ke user. Oke, nah, jadi itu, saya nggak tahu ini menjawab atau nggak pertanyaannya Benedictus ya. Jadi perbedaannya adalah ketika kita working memory-nya dianggapnya masih kosong dulu di awal, maka ketika kita perlu suatu fakta dan ternyata tidak ada fakta tersebut yang bisa diinferensi dari tidak ada rules yang mengandung itu gitu, maka kita request ke user. Nah, kalau misalnya kalau ada working memory, kita cek di working memory. Kalau misalnya di latihan, sebentar. Anda bisa lihat soalnya belum? Sudah bisa. Sudah, Bu. Tapi kan backward chaining-nya Anda ketahuan nggak itunya? Basis rule base-nya. Kok di saya belum ada ya? Oh, ada. Sorry, sudah ada. Nah, di situ kan working memory-nya diasumsikan masih kosong, berarti ada nanti request gitu. Kalau ternyata fakta yang diperlukan untuk rules tersebut sebagai prekondisi dari rules tersebut, proposisinya itu ternyata faktanya itu nggak ada di right hand side rule, gitu. Maka Anda request.
Oke. Kira-kira menjawab nggak Benedictus dari pertanyaannya itu? Oh iya Bu, sudah terjawab. Terima Oke. kasih banyak Bu. Sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri. Hari Rabu nanti kita libur, tanggal merah. Tadinya sih 19 ya, saya mengiranya juga 19, tapi ternyata digeser kan. Sebetulnya sudah dari Juni kemarin digeser. Jadi kita nggak ada kuliah hari Rabu. Saya mengingatkan saja untuk latihan ini bisa sampai jam 9 malam. Kalau Anda mau menyelesaikan sekarang, ya selesaikan sekarang saja. Kemudian daftar hadirnya dengan membuka modul di RBS bagian 2. Jangan lupa tugas besar di hari Rabu dikumpulkan. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di Senin minggu depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga sehat selalu ya. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.